Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang bertemakan siapa aku di hadapan Tuhan. Di tengah dunia yang seringkali mendefinisikan nilai seseorang dari pencapaian, kekayaan, atau popularitas, pertanyaannya, siapa aku? Bisa menjadi sumber kecemasan yang besar. Namun ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, definisi itu berubah total. Kita tidak lagi dilihat dari apa yang kita lakukan, melainkan dari siapa kita miliki. Maka ada 4 poin yang perlu kita pelajari supaya kita lebih paham tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah, aku adalah karya seni Tuhan yang unik dan berharga. Tuhan tidak menciptakan kita secara massal atau kebetulan. Setiap detail dalam diri kita dirancang dengan sengaja oleh Sang Pencipta. Kita bukan produk sampingan, melainkan mahakarya yang dirancang Tuhan dengan kasih-Nya. Di dalam Pemazmur 139 ayat 13 sampai 14, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenunku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian yang dahsyat dan ajaib. Engkau mengetahui dengan seksama jiwaku. Jadi jelas sekali kita sudah dipaparkan melalui poin yang pertama, aku adalah karya seni, di mana Tuhan merancang kehidupan kita. Yang kedua, aku adalah anak Allah yang dikasihinya. Ini adalah identitas paling fundamental. Melalui iman kepada Yesus Kristus, status kita berubah dari sekedar ciptaan menjadi Tuhan. Kasih-Nya bukan didasarkan pada kinerja kita, melainkan karena anugerah-Nya kita diterima sepenuhnya, bukan karena kita sempurna, melainkan karena Dia setia. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan juga di dalam Yohanes pasal pertama ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi jelas sekali dengan pemaparan firman Tuhan ini, kita adalah anak Allah. Maka hargai akan status ini. Yang ketiga, aku adalah ciptaan baru yang dipulihkan. Masa lalu, kegagalan atau dosa-dosa kita tidak mendefinisikan masa depan kita di hadapan Tuhan. Dalam Kristus kita diberikan kesempatan untuk memulai ulang akan kehidupan kita. Identitas yang lama rusak telah digantikan dengan identitas baru yang kudus dan yang diperbarui. Maka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi jika seorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya di sini kita harus sadar dan bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, dan izinkanlah Tuhan mengubah hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Yang keempat, aku dipanggil untuk tujuan mulia. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memanggil kita untuk menjadi bagian rencananya. Kita adalah milik kepunyaannya, dipilih untuk menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Hidup kita memiliki makna karena terhubung dengan Sang Pemilik kehidupan. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi betapa kita berharganya kita dipilih menjadi imamat yang kudus dan yang
yang rajanya supaya kita menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan ini. Maka kesimpulan reflektifnya adalah, jadi siapa Anda di hadapan Tuhan? Anda bukanlah jumlah dari kesalahan Anda. Anda bukanlah opini orang lain tentang Anda. Anda adalah anak yang dikasihinya, karya seni yang berharga dan ciptaan baru yang dipanggil untuk tujuan kekal. Ketika keraguan datang, ingatlah bahwa identitas kita Anda tidak dibangun di atas pasir perasaan manusia, melainkan di atas batu karang firman Tuhan yang teguh selamanya. Karena itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2 dijelaskan di sini supaya kita memiliki keperbedaan walaupun kita masih tinggal di dunia ini. Kiranya pemaparan firman ini memberikan kita pemaparan supaya kita memiliki pengalaman dan kita mengetahui siapa kita di hadapan Tuhan. Sudah dijelaskan tadi ada 4 poin. Yang pertama itu tadi adalah aku adalah karya seni Tuhan yang unik dan berharga. Yang kedua, aku adalah anak Allah yang dikasihi. Yang ketiga adalah aku adalah ciptaan baru yang dipulihkan, mengalami pertobatan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, aku dipanggil untuk tujuan yang mulia. Jadi betapa luar biasanya kita dipanggil untuk tujuan mulia, yaitu mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka hargai panggilan dan tujuan Tuhan bagi rencana kita. Kiranya pemaparan firman ini memberikan kita pencerahan sedikit untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini berkati. Shalom.